Rahayu sedulur, jumpa lagi dengan saya Tubagus Purnama. Saya turut prihatin dengan kondisi negara dan bangsa Indonesia saat ini. Bagi para kaum pedagang, pengusaha, sudah sangat merasakan tekanan demi tekanan. Bahkan saat ini sudah banyak orang yang menutup usahanya dikarenakan suasana semakin sepi. Seorang pedagang dengan semangatnya membuka warung dagangannya, membuka tokonya, membuka usahanya. Mata yang penuh harapan menyongsong hari ini untuk menjemput rezeki. Namun akhirnya harus pupus secara perlahan karena banyaknya orang yang lewat tidak membeli, tidak mampir untuk jajan. Siapakah yang salah dari sini? Apakah pedagang yang menjual terlalu mahal? Apakah pedagang yang dikatakan kurang ramah? Apakah pedagang yang dikatakan kurang ini, kurang itu? Atau memang kondisi keuangan yang lewat pun sedang tercekik? Bahkan untuk membeli minum atau makan pun terasa berat. Sampai kapan semua ini harus dilalui? Kekuatan rakyat menengah ke bawah sudah pada titik nadir. Sementara di sisi lain, para pejabat semangat mendapatkan tunjangan. Pemerintah semangat untuk mendapatkan gaji
yang lebih tinggi, semangat untuk memajaki segala elemen. Contohnya, apakah panjenengan benar-benar punya kendaraan dan kendaraan itu milik panjenengan? Kalau boleh kita jujur, panjenengan membeli motor itu sudah terkena pajak penjualan. Setiap tahun panjenengan harus bayar pajak tahunan. Ada pajak 5 tahunan dan ada pajak pertambahan nilai. Jika kendaraan atau motor itu benar-benar milik Anda, ngapain panjenengan harus bayar terus? Artinya panjenengan tidak memilikinya 100%. Panjenengan hanya nyewa. Karena kalau telat bayar pajak, itu dinyatakan bodong dan tidak dapat digunakan di jalanan. Panjenengan punya tanah, sertifikat, setiap tahun harus bayar PBB. Artinya panjenengan tidak punya 100%. Kalau kita beli barang itu milik kita, harusnya kita tidak nyewa seperti itu, atau kita tidak membayarkan apapun karena itu sudah milik kita dan sudah ada PPN setiap pembelian. Kenyataannya tidak. Lalu ke depan, para UMKM juga akan dipajaki dengan harus mendaftar aplikasi sehingga terpantau penghasilannya. Jadi, apakah kita benar-benar hidup di negara yang sudah merdeka? Kendati sudah 80 tahun. Apakah kita benar-benar merdeka dan berdaulat? Apakah kita sudah benar-benar menunjuk pemimpin dan perwakilan kita dengan benar? Tidak, seluruh. Tidak. Saya merasakan ini mulai 2019. Bahkan jauh sebelumnya, 2014. Sistem pemerintahan yang ada akan meninggikan orang-orang di kalangan menengah untuk naik ke atas. Namun di kalangan bawah, jika panjenengan tidak bisa hidup, ya mati, silahkan. Karena prinsip di negeri ini, siapa yang punya uang, yang menang dan dihargai, bahkan mendapatkan fasilitas-fasilitas lebih. Jadi tuntutan hidup di negara ini adalah menengah ke atas. Mulai 2019, terjadilah era seleksi, di mana pengusaha-pengusaha menengah itu kalau tidak bisa naik kelas menjadi pengusaha atas, maka akan diturunkan. Bagaimana dengan nasib yang di bawah? Tapi semua terbuai dengan pesona, dengan karismatik seseorang yang padahal itu memang diciptakan, diskenariokan agar orang tidak bisa melihat kekurangannya, agar orang tidak bisa mengkritiknya. Jadi, sedulur,
agama dan politik itu sekali tiga uang. Agama mengajarkan kita bersyukur dan percaya tanpa syarat terhadap pimpinannya. Sedangkan politik mengatur kehidupan. Jadi, kita sebenarnya sudah terjebak oleh aturan-aturan yang tidak mendasar, dan itu sebetulnya menguras energi kita, mengunci kita, merangkeng kita, memenjarakan hidup kita ke dalam satu kotak, di mana kotak itu sudah mengekang kita puluhan tahun. Sehingga politik dengan seenak jidatnya membuat kebijakan-kebijakan yang entah menguntungkan untuk siapa. Panjenengan bisa lihat sendiri di media sosial manapun, kalau panjenengan hanya dari kalangan bawah tidak akan bisa bertahan di atas. Misalkan terkenal paling 1-2 minggu selesai, hilang tanpa jejak. Tapi coba bandingkan, mereka yang punya aset besar triliunan akan bertahan. Dan aturan-aturan di media sosial semakin diperketat, bahkan berbayar. Tujuannya apa? Itu untuk seleksi. Bagi orang yang tidak mampu, maka akan tertinggal, ditinggalkan. Jadi, sedulur, kapan kita mau bangkit? Kapan kita bisa berdiri lagi? Kapan kita mempunyai kemampuan untuk berdaulat, untuk memerdekakan diri, kalau tidak dimulai dari sekarang? Maka dari itu, inti dari saya membuat channel spiritual, edukasi, perjalanan hidup, itu adalah membuka pikiran teman-teman, membuka pikiran sedulur semua, agar tidak terjebak yang namanya penjara kehidupan, agar pikiran panjenengan bisa terbuka. Walaupun banyak sekali spiritual yang melenceng, sengaja membelokkan tujuan dari spiritual, seakan-akan budaya leluhur ini wajib dilakukan. Artinya panjenengan hanya membuka baju religi, merubah, mengganti menjadi baju spiritual. Bukan itu yang dimaksudkan. Spiritual yang dimaksudkan adalah kesadaran. Sadar dengan kehidupan Anda sekarang. Saya harus bagaimana? Saya bergerak bagaimana? Saya harus mendapatkan cara untuk bertahan hidup seperti apa? Itu tidak bisa dibeli dengan adat dan budaya seperti ini. Tidak bisa didapatkan dari religi, karena religi ditujukan untuk Anda menerima apa adanya dan bersyukur. Itu tanda dari orang yang tidak bisa bangkit. Itu tanda untuk menutupi kelemahan, menghibur diri. So, mau gimana lagi? Sains sekarang berkembang pesat, tapi kita tetap tertinggal. Karena
kita hanya percaya terhadap pimpinan dan siapa yang di depan. Tanpa sadar, kita dibunuh pelan-pelan. Jadi, kapan kita bangkit? Semoga bermanfaat. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.